Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Eka Silviani, CGP Angkatan 11 dari SDN 1 Cinta Rasa, Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Artinya, di sini guru menciptakan pembelajaran yang dapat mendukung semua murid untuk belajar. Nah, di sini kita harus mengingat bahwa setiap siswa itu sangat unik, memiliki karakteristiknya yang masing-masing dan berbeda. Di sini mereka punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minatnya, gaya belajar, terus kebiasaan pola pikir, kemampuan literasi, dan lain sebagainya. Pasti sangat berbeda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka. Nah, di sini kita bisa memfasilitasi mereka supaya mereka bisa menjadi nyaman untuk belajar di dalam kelas dan tentunya tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Nah, bagaimana ya cara guru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada 5 hal yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama adalah guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah guru mengetahui dan merespons kebutuhan siswa. Yang ketiga, guru menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang murid untuk belajar. Yang keempat adalah melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, guru melakukan penilaian yang berintegritas. Kaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka di sini guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Nah, kesiapan belajar murid ini guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal untuk menentukan apa yang telah murid ketahui. Nah, yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak berbeda-beda. Namun di sini ini bisa menjadi motivasi bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Di sini, profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, maupun kecerdasan yang majemuk. Ini tentunya mereka akan sangat berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru harus bisa mengakomodirnya. Kebutuhan belajar murid di sini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa cara berikut ini. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga adalah melakukan refleksi. Yang keempat adalah mengkomunikasikan dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca raport di kelas sebelumnya. Dan yang keenam adalah melakukan penilaian formatif atau diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah melalui diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Nah, kita sebagai guru bisa memilih antara salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Ini diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum atau capaian yang ingin kita capai. Nah, diferensiasi konten ini bisa dilakukan dengan membedakan perorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum yang telah ada. Sedangkan yang kedua adalah diferensiasi proses, merupakan kegiatan yang memungkinkan murid untuk melatih atau memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus ditempuh oleh murid. Nah, yang ketiga adalah diferensiasi produk, di mana di sini berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid pahami. Caranya dengan membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Misalnya,
penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari oleh murid. Nah, apakah ada kaitannya antara modul 2.1 dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya? Jawabannya tentu saja ada. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan dasar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi juga, seorang guru harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Nah, dengan demikian, seorang penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntut murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi dari guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid. Dan dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Tujuannya supaya proses pembelajaran dapat belajar dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati. Kemudian, kegiatan ini atau kebiasaan ini bisa menciptakan budaya positif baik itu di kelas maupun di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan.